dunia nyata setiap hari. Karena dengan keterampilan tersebut maka menjadi jembatan untuk hidup sukses. Di samping itu, gelar sarjana di era kemajuan teknologi masih belum berarti jika tidak dilengkapi dengan kemampuan atau keahlian teknologi informasi. Untuk itu sarjana harus menguasai teknologi sehingga dengan hal tersebut akan banyak manfaat yang diperoleh. Keahlian yang dimiliki dapat dikolaborasikan dengan teknologi informasi serta dapat dipadukan dengan kebutuhan masyarakat. Disitulah peluang yang akan diperoleh oleh sarjana yang memiliki skill. Begitu juga dengan lembaga pendidikan Setit UW Jombang diharapkan agar dapat meningkatkan statusnya dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah menjadi Institut Agama Islam demi tuntutan permintaan kebutuhan masyarakat, khususnya para pendidik agama Islam. Wisuda bukanlah akhir dari segalanya. Proses mencari ilmu, belajar dan berpengetahuan merupakan kewajiban kita sampai akhir hayat nanti. Tidak ada kata berhenti untuk terus belajar dan berproses. Kita berharap lembaga perguruan tinggi secara intensif dan berkesinambungan dapat melakukan inovasi-inovasi terhadap model pendidikan maupun kualitas pengajarannya yang betul-betul adaptif, sesuai dengan perubahan zaman dengan cara melakukan kerja yang efektif. Kemampuan untuk selalu mengupdate pengetahuan menjadi hal yang sangat penting untuk menyikapi dunia global saat ini. Kita juga berharap kiranya Setit UW untuk terus dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam satu sinergi untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Jombang pada umumnya, untuk mendukung tercapainya visi bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Koordinator Kopertais Wilayah 4, Bapak Profesor Masdar Hilmi SAG, MA, PhD. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, wabil khusus kepada yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Yayasan STIT Al-Urwatul Wusqa Jombang beserta Ibu Ketua. Jane kalau jangan ketua tapi rektor lebih mantep. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa mengubah STIT Al-Urwatul Wusqa ini menjadi IAI sehingga beliau ini menjadi rektor. Saya tadi ngomong ya, sebelum Ibu Bupati menyampaikan orasinya ini saya sudah ngomong, Bu, kapan ini kita naikkan menjadi Institut Agama Islam gitu. Ternyata betul dari Bu Bupati tadi langsung menyampaikan seperti itu. Mudah-mudahan kabul hajatnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati seluruh anggota Senat ya, STIT Al-Urwatul Wusqa, seluruh dekan, Kaprodi, ini insya Allah keluarga
besar dari UE ini bukan keluarga yang tidak saya kenal, hampir semuanya saya kenal. Ibu Mihmidati, Ibu Dr. Hajah Qurratul Ainiyah, kemudian Ibu Dr. Hajah Humaidah, kemudian Ibu Zahratun Nikmah, ini Gus Munir, dulu sama-sama bolang di Kanada. Bolangnya jauh banget ini beliau ini, dan pulang ini membawa gelar magister dari Harvard University. Sayangnya beliau ini tidak mau melanjutkan lagi, tidak tahu kenapa ini. Kalau saya, kalau sudah lulus dari Harvard University, harus tuntaskan di sana. Gitu. Iya. Jadi masih lekat dalam ingatan kami. Beliau waktu itu saya di Kanada selama 2 tahun. Beliau sering datang ke kos-kosan kami. Kadang-kadang bedunduk, datang beliau, kemudian saya lagi nggarap paper ini, beliau hadir. Ya. Masih hafal lah, ini kontrakan saya dulu di sana seperti apa, kontrakan teman-teman yang lain di apartemen yang berbeda seperti apa. Ternyata masih hafal, saya sendiri banyak yang lupa. Gitu. Bapak Ibu sekalian, para tamu undangan yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada perwakilan dari TNI, Bapak dari Koramil, Bapak dari Polsek atau Polres, segenap dosen, ini ada Dr. A.S. Arifin, ini Profesor Salahuddin selaku guru besar STIT Urwatul Wusko, mudah-mudahan menularkan guru besarnya kepada dosen-dosen yang lain. Segenap sivitas akademika yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati, para wali orang tua, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir secara daring, ada mungkin Bu Gubernur atau yang mewakili, atau Bu Bupati dan yang mewakili. Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa hadir bersilaturahim dengan keluarga besar STIT Al Urwatul Wusko Jombang dalam rangka menyaksikan bersama prosesi wisuda terhadap 142 wisudawan. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan pada hari ini akan mendapatkan berkah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama selaku atas nama Koordinator Kopertais Wilayah 4 tentu saja kami sangat berbangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada STIT Al Urwatul Wusko Jombang yang dengan telaten dan sabar melalui proses-proses yang sulit di tengah masa pandemi COVID-19 ini akhirnya dapat menyelenggarakan kegiatan rutin akademik yakni wisuda sarjana pada tahun 2021. Mudah-mudahan ini memberikan indikasi yang baik kepada kita semuanya bahwa STIT Al Urwatul Wusko tetap senantiasa istiqomah dan mampu bertahan bahkan berkembang di kemudian hari menjadi jauh lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati yang pada hari ini diwisuda. Mudah-mudahan ilmu yang kalian peroleh selama mondok, selama berkuliah di STIT Al Urwatul Wusko ini mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan ataupun beberapa pesan kepada khususnya para wisudawan bahwa keberhasilan seseorang nantinya tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana kita mampu menggunakan kecerdasan, dalam pengertian kecerdasan IQ kita dalam menghadapi berbagai problematika dalam kehidupan ini. Yang jauh lebih urgen dan lebih penting adalah bagaimana kita mampu memanfaatkan kecerdasan-kecerdasan yang lain. Konon menurut sebuah penelitian, keberhasilan seseorang 80%
ditentukan oleh sejauh mana dia menggunakan kecerdasan non IQ alias kecerdasan spiritual dan juga kecerdasan emosional, spiritual quotient dan emotional quotient. 80%. Yang 20% itu apa? Yang 20% adalah kecerdasan kita dalam pengertian kecerdasan IQ kita. Nah, oleh karena itu kami berpesan supaya pandai-pandailah ketika kalian menjadi bagian dari masyarakat, harus mampu untuk membaca, cerdas membaca situasi, cerdas untuk menempatkan diri sesuai dengan makom kita masing-masing, dan kemudian cerdas untuk memberikan layanan terbaik, berperilaku terbaik kepada sesama anggota masyarakat. Karena dengan cara demikian maka masyarakat pasti akan memberikan kesan yang baik kepada kita. Dan setelah masyarakat memiliki kesan yang positif, maka insya Allah masyarakat tak segan-segan untuk memberikan kepercayaan kepada kita dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu saya ingin tekankan bahwa kita harus bersiap untuk mengaktualisasikan, memaksimalkan potensi kecerdasan kita dalam pengertian kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Kecerdasan spiritual ditandai dengan sejauh mana kita ini mampu berakhlakul karimah. Bukan kecerdasan dalam pengertian kita paham, kita misalnya hafal ya, ayat-ayat, hadis-hadis terkait dengan misalnya bagaimana hubungan sesama manusia. Tetapi yang kita maksud adalah bagaimana kita setelah faham ayat-ayat akhlak atau hadis-hadis akhlak kemudian diterapkan, diinternalisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Ini adalah salah satu keberhasilan capaian yang bersifat afektif dari sebuah proses interaksi pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Nah, kalau yang bersifat kognitif, yang bersifat ilmu pengetahuan, tentu saja itu sangat tergantung pada sejauh mana sebuah posisi ataupun jabatan itu membutuhkan kita untuk memberikan respon terkait dengan penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita berinteraksi secara baik, memberikan kesan yang baik, dan kemudian masyarakat dengan sendirinya memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan apapun. Dan ini merupakan satu peluang bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk ya memberikan manfaat kepada sesama manusia. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat terhadap sesama umat manusia. Jadi jangan dikira nanti ijazah, selembar ijazah yang kita bawa dari sini dengan serta-merta ini akan menjadi senjata pamungkas. Untuk apa? Untuk mendapatkan posisi ataupun jabatan yang kita inginkan di masyarakat. Jangan sekali-sekali. Tetapi justru yang jauh lebih penting adalah ya bagaimana kemampuan kita yang bersifat soft skill. Ya, kalau ijazah itu hard skill yang tercatat, misalnya sarjana PAI, sarjana manajemen pendidikan Islam. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita memiliki soft skill, kemampuan lunak dalam rangka menginternalisasi ilmu ataupun keterampilan-keterampilan yang sudah diajarkan oleh para dosen kepada kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kembali lagi ya bahwa kecerdasan itu nomor 2. Nomor 1 adalah sikap kita, akhlakul karimah kita. Karena banyak ya dalam konteks kehidupan sekarang ini banyak kepakaran formal yang justru tidak linear dengan apa yang menjadi profesi kita. Misalnya kita ini sarjana PAI atau sarjana MPI, manajemen pendidikan Islam. Itu banyak nanti yang di masyarakat itu enggak dipakai. Yang dipakai itu apa? Yang dipakai adalah soft skill kita. Karena mungkin satu, stok PAI, stok guru PAI mungkin juga ada batasnya. Atau stok
MPI juga ada batasnya. Yang justru dibutuhkan oleh masyarakat adalah bagaimana agar ilmu yang kita peroleh ini ya itu relevan dengan kebutuhan. Jadi ilmu apa? Bukan sekedar ilmu yang ditransfer secara formal dari sebuah lembaga pendidikan Islam, tetapi ilmu dalam pengertian yang tersembunyi atau hidden knowledge, dan ini yang seringkali terjadi. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau misalnya Anda menjadi sarjana PAI, tapi kemudian Anda di sana menjadi anggota legislatif misalnya. Gitu toh Gus. Kalau Anda misalnya menjadi sarjana MPI, jangan heran kemudian Anda ini menjadi apa? Menjadi maklar misalnya. Maklar jodoh atau maklar kasus. Artinya begini ya. Apa yang kita peroleh melalui ijazah itu hanya sebatas sebagai tanda, simbol bahwa Anda sudah menguasai ilmu-ilmu di bidang tersebut. Tetapi kenyataannya nanti Anda mau pakai untuk apa? Monggo terserah. Itu. Nah, justru yang lebih penting adalah 80% tadi. Anda menggunakan kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual. Dan nanti yang sangat menentukan adalah soft skill, bukan hard skill. Soft skill itu adalah kemampuan-kemampuan yang bersifat residu. Residu itu yang tersembunyi, yang tidak nampak gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, terutama pada diri saya sendiri, bahwa sekarang ini kita hidup di era proxy war. Perang proksi. Perang proksi itu apa? Perang proksi itu hakikatnya adalah perang antara dua kekuatan besar di dunia ini, tetapi tidak secara langsung terlibat di dalam baku tembak. Ya, proxy war ini cenderung menggunakan kekuatan-kekuatan di luar dua kekuatan adidaya ini untuk melancarkan serangan-serangannya dan saling saling bertahan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian saya hormati, proxy war itu tidak sekedar terjadi, tidak hanya terjadi pada masa sekarang-sekarang ini. Kalau kita melihat peta sejarah peradaban umat manusia ini, itu senantiasa ada dua kekuatan yang saling berperang dan kemudian menahan diri. Nah, ini mungkin Bapak dari TNI pasti paham ini, Bapak dari kepolisian pasti paham ini. Proxy war itu apa? Dua kekuatan ini saling melancarkan serangannya, ya, tetapi tidak secara langsung dilakukan oleh dua kekuatan ini, melainkan menggunakan kekuatan-kekuatan negara lain dalam rangka melancarkan serangannya. Nah, kita paham sekarang ini, siapa yang sedang berperang? Siapa yang sedang berperang? Ada dua kekuatan besar. Kalau dulu pada masa Perang Dingin tahun 80-an, tahun 70-an, 80-an, itu ada Uni Soviet dan ada Amerika Serikat. Uni Soviet kalah, itu kan? Nah, sekarang ini Uni Soviet kekuatannya digantikan oleh kekuatan lain yang juga sama-sama kuat dan sangat besar, yaitu Tiongkok. Nah, maksud saya apa Bu sekalian saya hormati? Jika ada proxy war, ada dua kekuatan yang sedang berperang, kita jangan sampai menjadi korban bulan-bulanan dua kekuatan ini. Nah, seringkali adalah ketika ada dua gajah yang sedang bertarung, maka pelanduk menjadi korban. Jangan sampai kita ini menjadi pelanduk. Boleh kita menyaksikan, tetapi kita harus mengamati secara cerdas apa yang sedang terjadi. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi korban. Nah, dalam konteks itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, konon, nah ini memang membutuhkan sebuah penelitian yang serius, konon persebaran COVID-19 ini menjadi salah satu senjata yang dilancarkan oleh salah satu pihak untuk melumpuhkan kekuatan yang lain. Tetapi ini baru asumsi, baru dugaan. Kita perlu untuk apa? Melakukan penelitian secara serius. Jangan-jangan memang ini satu strategi yang dilakukan oleh salah satu kekuatan dalam rangka melumpuhkan yang lain gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, kalau kita tidak mengantisipasi dengan baik, maka jangan salahkan
orang lain, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Nah, kita tahu COVID-19 ini ya, dampak dan akibatnya sudah luar biasa dahsyat, memakan banyak korban ya. Jangan sampai kita lengah terhadap ini. Kalau bisa memang kita harus temukan ya cara keluar dari pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak mampu untuk menemukan obatnya, maka minimal kita cepat untuk melakukan antisipasi. Dan antisipasi yang dilakukan oleh Indonesia sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Karena apa? Karena sebelum negara-negara yang lain itu memberikan vaksinasi terhadap warga negaranya, Indonesia duluan, yaitu dengan divaksinnya sekian juta WNI ya, baik dengan menggunakan vaksin Sinovac maupun AstraZeneca. Tapi sekali lagi ujung-ujungnya adalah ya, setelah ada penyakit, ada wabah, pasti muncul jualan vaksin. Nah, yang repot ya, ketika belum ditemukan obatnya ya, COVID-19 ini kan belum ditemukan obatnya, padahal ya setiap penyakit pasti ada obatnya. Cuma memang sekarang ini masih belum ketemu obatnya. Itu orang sudah divaksin terlebih dahulu. Sehingga virus 19 itu senantiasa bertransmutasi, berubah bentuk ya, dari bentuk yang sangat sederhana, yang sangat lemah menjadi virus yang sangat ganas. Dan inilah yang terjadi pada negara India. Dahsyatnya luar biasa. COVID-19 bertransmutasi menjadi B117 yang tingkat persebarannya ini luar biasa cepat dan sangat mematikan. Dan konon kehadiran virus ini itu sudah diketahui berada di Indonesia. Bahkan konon yang sekarang ini lagi marak di kota Kudus itu adalah virus ini punyai. Virus ini. Nah, saya khawatir yang masuk di Bangkalan juga seperti itu. Nah, kalau udah virus masuk ke Jawa Timur, Bangkalan, pasti sebentar lagi ke Surabaya. Kita antisipasi jangan sampai perang proksi ini yang keberadaannya menggunakan negara-negara lain sebagai tumbal, jangan sampai kita ini lalai sehingga kita ini menjadi korban dari keganasan proxy war. Bapak Ibu sekalian saya hormati, nah dalam konteks itu pula mari para sarjana, terutama sarjana-sarjana yang dikukuhkan ya oleh lembaga pendidikan tinggi Islam, terutama oleh STIT Al-Urwatul Wuthqa ini, mari berpikir, bertindak secara cerdas dalam rangka mengantisipasi datangnya berbagai kemungkinan. Dan di tangan kita sendirilah yang insya Allah ya berbagai kemungkinan itu bisa kita antisipasi. Kalau tidak maka jangan salahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita kalau kita tidak siap dan kemudian kita tergilas menjadi korban. Bapak Ibu sekalian saya hormati, para Bu Nyai, Prof Isom, Pak Solahuddin, ngapunten Prof. Para tamu undangan yang hadir pada acara ini, saya kira demikian. Tidak bijak kiranya kalau saya berlama-lama karena ini juga dibatasi oleh waktu dan juga kondisinya COVID-19 ini harus kita antisipasi dengan baik. Saya kira itu yang kami sampaikan. Pertama, sekali lagi saya ulangi ya, selamat atas wisuda yang diselenggarakan oleh STIT Al-Urwatul Wuthqa dan saya sangat merekomendasikan, saya sangat mengendorse kepada STIT agar segera berubah bentuk menjadi Institut Agama Islam Al-Urwatul Wuthqa. Amin Allahumma amin. Minta tolong segera disusun proposalnya Bu. Nanti saya tinggal memberikan rekomendasi. Ngoten nggih? Nggih, dan juga selamat kepada para wisudawan, para orang tua wali wisudawan ya atas wisuda yang dilakukan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh selama mondok dan selama berkuliah di STIT Urwatul Wuthqa ini memberikan manfaat dan keberkahan zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan oleh Guru Besar Bapak Profesor Dr. Agus Salahuddin MSI disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratil muhtaramun, ini para senior-senior saya, ya, Ketua Yayasan Muhammad Yaqub, kemudian Ibu Profesor Dr. Nyai Haji Istibsyarah Yaqub, dan Ketua STIT Al-Urwatul Wusqa, semua ustadz, para undangan, para kiai, para pejabat, dan yang saya banggakan, para wisudawan, wisudawati yang dirahmati Allah insya Allah. Amin. Pertama, saya terkejut karena saya kira sudah waktunya berdoa, didoakan gitu ya. Kemudian masih ada uraian, tadi sudah ada arahan-arahan, tapi masa ada tambahan lagi. Ya, saya ikut bangga dan bersyukur atas terselenggaranya wisuda sarjana di STIT Al-Urwatul Wusqa ini. Saya perhatikan tadi, ya, tahun lalu saya sudah hadir, ya, wisudawan wisudawati ini dari seluruh penjuru tanah air. Ada dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan. Ini tadi juga saya perhatikan macam-macam dari seluruh penjuru tanah air. Ada yang dari NTT, ada yang dari NTB, ada yang dari Purwasri.